Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa diberi nikmat sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Oke, kali ini kelompok 6, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya PGSD kelas B yang terdiri dari pertama, Afrila Rizky Darmayanti dengan NIM 5670, yang kedua, Ratna Nursinta Kadarwati dengan NIM 5710, yang ketiga, Novira Eka Wulandari dengan NIM 5772, terakhir ada Nurisma Fanti Umardiah dengan NIM 5781. Kami akan mengajak kalian semua belajar teori perkembangan. Menurut Jean Piaget, terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama ada sensori motorik, yang kedua praoperasional, yang ketiga operasional konkret, dan yang terakhir ada operasional formal. Masing-masing materi ini akan dibahas detail oleh kelompok 6. Yuk mulai belajar. Tahapan yang pertama yaitu sensorik motorik. Menurut Jean Piaget, anak di awal masa kelahiran hingga berusia 2 tahun disebut dengan tahap sensorik motorik. Tahap ini, seorang anak mempunyai sifat yang sangat egosentrik dan sangat terpusat pada diri sendiri. Oleh karena itu, kebutuhan fase ini bersifat fisik. Fungsi ini menyebabkan si anak cepat menguasainya dengan dibekali keterampilan untuk melangkah ke fase berikutnya. Tahapan sensorik motorik memiliki 5 periode. Periode yang pertama yaitu periode refleks, yang merupakan periode paling awal di tahap sensorik motorik, yang berkembang sejak bayi lahir sampai usia 1 bulan. Pada periode ini, tingkah laku bayi bersifat refleks, spontan, tidak sengaja, dan tidak terbedakan. Tindakan bayi didasarkan pada adanya rangsangan dari luar yang ditanggapi secara refleks. Periode yang kedua yaitu periode reaksi sirkuler atau kebiasaan awal. Pada periode ini, bayi mulai membentuk kebiasaan-kebiasaan awal dengan mencoba-coba dan mengulang-ulang suatu tindakan serta mulai membedakan benda di dekatnya. Yang ketiga, periode reaksi sekunder. Periode ini seorang bayi mulai menjamah dan memanipulasi objek apapun yang ada di sekitarnya. Periode berikutnya yaitu periode sirkuler sekunder atau koordinasi reaksi. Dalam hal ini, bayi mulai sampai di tahap menyimpulkan dari pengalaman masalah untuk menyelesaikan masalah baru. Periode berikutnya ada reaksi sirkuler tersier. Dalam hal ini, kesenangan pada sesuatu yang baru membuat anak berkeinginan eksplorasi sesuai kelompoknya. Contohnya, seperti pada gambar di samping, anak bereksplorasi untuk menggelindingkan bola. Selanjutnya adalah tahap praoperasional, terjadi pada anak usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak menunjukkan aktivitas kognitif dalam berbagai hal di luar dirinya. Anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata dan gambar. Hal ini termasuk peningkatan indera pemikiran simbolis yang melampaui hubungan informasi indrawi serta tindakan fisik. Meskipun kemampuan berpikirnya belum sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis, namun anak mampu memahami realitas lingkungan dengan simbol dan tanda. Selanjutnya adalah ciri-ciri tahap praoperasional. Yang pertama ada transductive reasoning, yaitu cara berpikir yang bukan induktif atau deduktif tetapi tidak logis. Yang kedua, ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yaitu anak mengenal hubungan
sebab akibat secara tidak logis. Yang ketiga, animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya. Yang keempat adalah artificialism, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia. Yang kelima, perceptually bound, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat atau didengar. Yang keenam, mental experiment, yaitu anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Yang ketujuh adalah centration, yaitu anak memusatkan perhatiannya kepada sesuatu ciri yang paling menarik dan mengabaikan ciri yang lainnya. Yang terakhir, yaitu anak melihat dunia lingkungannya menurut kehendak dirinya. Tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret, yakni berkisar antara usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Ciri-ciri anak sudah memasuki tahap operasional konkret adalah 1. Animisme dan artifisialisme berkurang. 2. Egosentrisme juga berkurang. Ciri yang ketiga adalah penggunaan logika dan kesimpulan sudah lebih matang, seperti orang dewasa pada umumnya, terutama ketika sudah mendekati remaja. Dalam hal ini, dia sudah bisa mengambil kesimpulan. Ciri yang keempat adalah belum sepenuhnya bisa berpikir abstrak. Dalam hal ini, operasional konkret terdiri dari dua kata. Operasional artinya kognitif anak sudah beroperasi atau sudah berjalan. Konkret artinya untuk membantu proses dia berpikir masih membutuhkan benda-benda konkret. Maka dari itu, dalam proses pembelajaran, guru harus menggunakan benda konkret. Ciri yang kelima adalah anak mulai belajar tentang logika induktif, membuat kesimpulan umum dari pengalaman-pengalaman. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh mereka dibuat kesimpulan umum. Ciri yang keenam adalah mendekati remaja, pemikiran abstrak sudah mulai berkembang, yakni mereka sudah bisa menggunakan deduktif hipotetik untuk memecahkan persoalan-persoalan yang telah mereka alami. Untuk selanjutnya, ya ini tahapan keempat. Tahapan keempat yaitu tahap operasional formal. Tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Jean Piaget. Tahap operasional formal ini terjadi pada usia 11 tahun sampai dewasa. Karakteristik pada tahap ini adalah anak telah mampu berpikir secara abstrak dan mampu mengembangkan hipotesis dengan logis. Sedangkan ciri-ciri pada tahap operasional formal ini adalah 1. Walau tahapan-tahapan ini bisa dicapai dalam usia bervariasi, tetapi urutannya akan selalu sama. Ciri yang kedua yaitu bersifat universal, artinya tidak terkait dengan budaya. Ciri yang ketiga bisa digeneralisasi. Ciri yang keempat, pada tahapan-tahapan ini berupa keseluruhan yang terorganisasi secara logis. Ciri yang selanjutnya, urutan tahapan bersifat hierarkis. Dan ciri yang terakhir yaitu tahapan mempresentasikan perbedaan secara kualitatif dalam model berpikir, bukan hanya perbedaan kuantitatif. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman